Ya, balik lagi bersama gue Taufik di Taufiko Channel. Hari ini gue bakal masak lagi. Hari ini gue bakal masak yang spesial, teman-teman. Teman-teman pernah dengar yang namanya bebek packing ya? Bebek packing itu harganya pasti mahal gitu ya. Karena memang proses pembuatannya pun sangat-sangat rumit dan panjang, bisa sampai berhari, bisa sampai 1 hari lebih lah teman-teman, karena overnight gitu ya. Nah di sini gue bakal sharing gimana caranya masak bebek packing, tapi waktunya tidak lama, ya minimal kita bikin antara 2 jam sampai 3 jam lah. Jadi nggak terlalu lama, tapi hasilnya sama. Inilah yang namanya food hack, teman-teman ya. Jadi tidak usah mengeluarkan uang banyak, karena bebek packing sendiri itu sangat murah harganya, antara 1 kilo itu antara 40 ribuan lah 1 kilo ya. Oke, penasaran? Langsung ikut gua ke dapur. Let's go! Ya, langsung ke ingredientnya teman-teman ya. Di sini gua pakai 1 ekor bebek. Sebenarnya ini bukan bebek packing ya teman-teman. Ini bebek biasa. Pakai bebek packing juga boleh gitu ya. Untuk bebek biasa ini memang agak sedikit murah, sekitar 40.000 per ekornya ya. Perbedaannya untuk bebek packing sama bebek biasa, bebek packing itu lehernya pendek, nah jadi si badannya itu panjang. Nah untuk bebek biasa itu lehernya yang panjang, jadi badannya yang pendek. Itu aja bedanya teman-teman ya. Oke, 4 sendok hoisin sauce. Nah, untuk hoisin sauce ini memang saus khas Cantonese yang biasanya dipakai untuk cocolan daging panggang, khususnya itu daging sapi dan bebek biasanya. Nah, untuk hoisin sauce ini biasanya ada di supermarket juga banyak. Tapi nanti gue insya Allah bakal bikin gimana caranya bikin hoisin sauce homemade ya teman-teman ya. Oke, langsung ke next. Ada 4 batang daun bawang, setengah bawang bombay, dan 1 ruas jahe dipotong-potong tipis seperti ini, dan 3 bawang putih. Di sini ada aromatic vegetable, gue pakai 2 sendok angkat teman-teman ya, 2 sendok angkat yang udah di blender, 2 batang kayu manis, cengkeh secukupnya, biasanya gue pakai 10 butir cengkeh, 4 bunga lawang, dan 1 sendok teh black pepper ya. Black peppernya boleh ditumbuk teman-teman ya. Oke, ini untuk bahan bebeknya. Untuk bahan olesannya di sini ada 2 sendok kecap asin, 3 sendok madu, 1 sendok makan gula, dan 1 sendok makan minyak wijen. Ya, cuma ini bahan-bahannya, simple, nggak terlalu rumit ya teman-teman ya. Oke, pertama kita bersihkan dulu ya, si bebeknya kita bersihkan luarnya, dalamnya jangan sampai ada air ya teman-teman ya. Nah, untuk pertama kita masukkan hoisin sauce ke dalam rongga si bebeknya itu. Ya, ke dalam badannya kita masukin hoisin sauce, sebarkan di dinding-dinding dalamannya itu. Ya, kalau udah, baru masukkan semua isiannya, seperti bawang bombay, daun bawang, nah kalau dimasukkan gini, nah ini kan teman-teman di bagian pembuangannya ini teman-teman ya. Nah kita lalu ditusuk ya, dikunci ya, biar si isiannya itu nggak keluar, dikunci sama tusuk gigi juga boleh. Gue di sini sih pakai tusuk sate ya, biar kencang. Ya, kalau udah seperti ini, baru kita rebus si bebeknya ya. Nah, untuk rebus bebeknya, ya kita masukkan bebeknya ke dalam air. Airnya masih dingin ya teman-teman ya. Setelah ini baru masukkan semua aromatic vegetable dari mulai kayu manis sampai angkat ya. Aduk-aduk. Oke, setelah ini teman-teman direbus dengan api kecil selama 1 jam ya, sampai si bebeknya itu berwarna merah. Nah, sekarang sambil nunggu 1 jam, kita bikin bahan olesannya. Nah, untuk bahan olesannya semua dicampurin aja ya. Campurin aja semuanya. Nggak usah berurutan, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, sepertinya udah 1 jam. Ya, warnanya bagus banget ya teman-teman ya. Merah merona. Oke, kita angkat bebeknya. Nah, untuk sebelum bebeknya ini dibanjur dengan minyak panas, usahakan si bebeknya itu kering ya, kering, harus dikeringkan dulu ya. Siapkan wajan dengan volume minyak yang banyak. Nah, seperti teman-teman ya, si bebeknya itu jadi banjur gitu.
kita itu tidak menggoreng, tapi kita mengambil tekstur kulit si bebeknya itu kering. Di banjur seperti ini, disiram oleh minyak panas. Nah, untuk apa sih? Kita untuk mengambil tekstur kulitnya yang agak sedikit crispy dan kering. Nah, kok nggak digoreng? Kalau digoreng ya, nanti si dagingnya itu akan kering. Nah, kita mengambil si dagingnya itu tetap moist, si dagingnya itu juicy, tapi luarnya kering seperti ini. Ya, kira-kira 5 menitan lah teman-teman ya. Nah, ini kan udah kering ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita olesi bumbu yang tadi ke bebeknya sebelum kita masukkan ke dalam oven. Kita membuat ini nggak lama teman-teman ya, hanya sekitar minimal 2-3 jam. 3 jam lah gue bikin ini ya. Ya, lumuri sama kuasnya teman-teman ya. Usahakan semuanya terlumuri ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke dalam oven. Ovennya udah ready ya teman-teman ya. Ovennya harus sudah panas. Untuk derajatnya, untuk suhu panasnya 170 derajat itu sudah cukup ya. Oke, setelah ini kita tunggu selama 1 jam ya. Oke, nah ini sudah 1 jam, warnanya keren banget, warnanya indah banget, ya, bener-bener ini bebek tuh seperti ini. Sayangnya ini bukan bebek packing teman-teman ya, ini bebek biasa. Ya. Oke, kita carving, kita potong dulu pahanya. Nah, lalu kita potong dadanya, kita slice dadanya. Nah, kalau bebek packing ini daging dadanya kan tebal ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita di slice itu dipotong itu dagingnya akan tebal. Tapi karena ini bebek biasa, dagingnya agak sedikit tipis gitu. Tapi yang gue favoritkan di sini sih kulitnya teman-teman ya. Kulitnya bener-bener manis dan gurih gitu. Ciri khas makanan Kantones gitu. Ya, sebenarnya untuk makanan Kantones ini disajikan dengan pita bread teman-teman ya, atau apa namanya roti pita. Dengan biasanya kalau orang Chinese itu makan bebek ini bersama dengan roti pita, terus saus hoisin sama batang seledri itu yang besar teman-teman ya. Kita dadanya kita pisahkan. Ya udah jadi, warnanya keren banget teman-teman ya. Benar-benar bikin lidah basah. Oke. Potong-potong. Nah, udah jadi. Oke. Langsung praktekkan teman-teman ya. Ya gimana teman-teman? Gampang banget kan cara bikinnya? Gampang dong, tinggal ikutin aja step-stepnya, gak begitu rumit kok ya, tapi ya hanya sedikit butuh pengorbanan dan teknik-teknik yang teman-teman bisa lihat di video ini. Jadi ikutin stepnya dari awal sampai terakhir ya. Jangan lupa share, like, and comment. Yang belum subscribe dulu, dan share loncengnya biar gue bisa ngasih notifikasi video baru yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, adios, kamerelos.